Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu. Desa Tegal Sambi merupakan salah satu dari 26 desa wisata di Kota Ukir, Jepara. Desa Tegal Sambi adalah sebuah desa di Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Tegal Sambi terdapat 12 RT dan 2 RW. RW pertama terdapat RT 1-5, sedangkan RW 2 terdapat RT 6-12. Desa Tegal Sambi terletak di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Karangkebagusan, lalu di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Demangan, kemudian pada sebelah timur berbatasan dengan Desa Mantingan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa. Tempat pertama yang kita kunjungi yaitu Balai Desa Tegal Sambi. Di sana kita disambut dengan baik oleh Bapak Didi Ahmad Hashim yang merupakan salah satu pegawai di desa tersebut. Tidak hanya itu, kita juga diberi banyak informasi oleh Bapak Didi Ahmad Hashim beserta perangkat desa lainnya. Mari kita simak wawancara berikut. Sebelumnya, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Andri Wijaya. Dan nama saya Alvina Farizakia. Kita dari SMA Negeri 1 Tahunan. Di sini kita ingin mengenal lebih dalam lagi tentang Desa Tegal Sambi. Sebelumnya bisa perkenalan dengan Bapak siapa? Ini dinas ya? Nama saya Didi Ahmad Hashim di Tegal Sambi selaku Kawar Perencana. Di sini kita mau menanyakan yang kita ketahui pasti perangkat desa ini yang memiliki rencana untuk memajukan Desa Tegal Sambi ini. Kalau boleh tahu, apa sih rencana perangkat desa untuk memajukan Tegal Sambi? Karena yang kita tahu Desa Tegal Sambi ingin membangun gapura, Ingin meningkatkan fasilitas yang ada di Desa Tegal Sambi. Bisa dijelaskan, Pak? Iya, ini kan tahun kedua periode petinggi Bapak Agus Santoso. Untuk yang pertama dulu itu kita punya misi membangun Tegal Sambi Sentosa. Yang pertama, yang kedua kemudian dilanjutkan pada periode tahun ini kita masih punya visi misi yang belum tercapai. Itu yang pertama, memberdayakan potensi masyarakat desa melalui pelestarian budaya. Terus kemudian memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas. Yang ketiga, melanjutkan dan memperbaiki infrastruktur desa yang belum memadai. Tapi masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Seperti apa, Pak? Ya, terutama kemarin karena 2 tahun kita praktis tidak bisa membangun karena ada COVID itu. Semua dana desa itu hampir 60% masuk ke anggaran penanganan COVID. Jadi ada beberapa fisik yang memang untuk tahun 2020 sampai 2021 itu tidak bisa tercover oleh dana desa. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah bisa sedikit untuk melakukan pembangunan fisik dan sumber daya manusianya juga. Dan untuk tahun ini kita memaksimalkan potensi wisata desa kita. Setelah kita mencari informasi di balai desa, kita berlanjut ke PKD yang lokasinya tepat berada di samping balai desa. Di sini kita bertemu dengan ibu seorang pengurus PKD. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Sanur Maliki dari SMA 1 Tahunan, kelas 12/1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Jaludi dari 12/1. Assalamualaikum, Mas. Mohon maaf, izin bertanya nama ibu sendiri.
Perkenalkan siapa? Waalaikumsalam. Nama saya Lani lagi di sini. Saya seperti bisa. Aku izin bertanya, seperti yang kita tahu pasti setiap desa terdapat posyandu. Kalau di Tegal Sambi sendiri, apakah untuk per bulannya dilaksanakan kegiatan posyandu? Bisa dijelaskan? Ya, di desa Tegal Sambi itu ada posyandu setiap bulannya. Nah, posyandu itu di desa kita ada posyandu balita, ada posyandu lansia. Sedangkan posyandu lansianya, posyandu balitanya itu ada 5 pos. Ada di RT 1, kemudian di RT 8, kemudian di RT 9, terus di RT 6 dan RT 12. Sedangkan posyandu lansia sendiri ada 1. Itu dilaksanakan setiap tanggal 20 kalau posyandu lansia. Bagaimana rata-rata balita di sini? Ya, untuk balita alhamdulillah di sini kunjungannya lumayan bagus ya. Di situ semua balitanya itu sekitar 369 dan kemudian rata-rata datang ya sekitar 85% di sini. Dan kondisinya memang rata-rata bagus, cuman ada 1, 2, sekitar 11 orang itu yang dia kategorinya adalah kategori gizinya kurang, tapi itu sudah tertangani dengan baik di sini. Kalau boleh tahu berapa sih Bu kader-kader posyandu di sini? Kader posyandu balita semua satu desa jumlahnya 25 orang. Jadi itu terbagi dari 5 pos, setiap posnya ada 5 orang. Desa Tegal Sambi juga memiliki fasilitas pendidikan seperti MI, SD, SMP, juga SMK. Salah satunya, kita memilih MI Miftahul Huda untuk menjadi tempat observasi kita. Di sini kita menemui salah satu guru di MI untuk dapat mengetahui lebih lanjut. Berikut informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani dari kelas 12 IPS 1. Saya Ujud Kemarila dari 12 IPS 1. Kalau boleh tahu, ini dengan ibu siapa ya? Aminatul Rahmah, Bu Aminah, bisa dipanggil. Seperti yang kita tahu, jenjang sekolah di Tegal Sambi cukup lengkap, mulai dari SD, TK, MI, SMP, MTS, dan SMK. Kalau boleh tahu, berapa sih siswa-siswi dan jumlah guru di sini? Jumlah siswa-siswi di MI Tegal Sambi ini ada 220. Kalau gurunya 14, tenaga kebersihan 1. Dan pasti sekolah ini terdapat siswa yang berprestasi kan Bu? Iya. Mengharumkan nama sekolah dan juga nama orang tuanya sendiri. Nah, kalau boleh tahu apa sih penghargaan yang diperoleh oleh siswa atau siswi sekolah ini? Ini dari sejak dulu apa 1 tahun terakhir ini atau mau beberapa tahun terakhir? 1 tahun terakhir. Untuk 1 tahun terakhir ini kan kemarin kita ada kegiatan bersama tentang olahraga seni akhir. Itu untuk tingkat kecamatan kita banyak poin lomba yang menang. Ada 11 mata lomba. Mulai dari positif, catur, kemudian ada lari sprint dan estafet itu, kemudian tenis meja di tangkisnya nggak masuk, terus kiroa itu 11 lomba itu kita masuk, kemudian naik ke tingkat kabupaten. Ini yang masuk juara kabupaten juara 3 tenis meja putri itu prestasi non akademik. Nah, saat ini kita berada di Pantai Tegal Sambi. Pantai Tegal Sambi sendiri merupakan wisata laut di Jepara. Sudah banyak wisatawan yang memilih Pantai Tegal Sambi untuk menjadi tempat berlibur. Nah, untuk info selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut.
Nah, kali ini kita sedang berada di Pantai Tegal Sambi. Pantai Tegal Sambi awalnya hanya diketahui oleh warga-warga Tegal Sambi sendiri dan masyarakat sekitarnya. Tetapi kini Pantai Tegal Sambi telah terkenal dan di seluruh warga Kabupaten Jepara, dan banyak juga wisatawan dari luar yang telah mengetahui beradanya Pantai Tegal Sambi ini. Sepanjang pantai sudah banyak berdiri warung-warung yang dilengkapi dengan tempat duduk yang cukup nyaman bagi wisatawan. Berada di dominan wilayah pesisir, maka mayoritas masyarakat Tegal Sambi bekerja sebagai nelayan. Selain itu, diadakannya penunjang wisata Pantai Tegal Sambi ini mampu melonjakkan perekonomian masyarakat Tegal Sambi sendiri. Pariwisata. Lalu kita berlanjut ke tempat wisata Pondok Tegal Sambi yang letaknya tidak jauh dari Pantai Tegal Sambi. Di sini pariwisatawan juga bisa menikmati kumpul keluarganya atau makan bareng dengan disuguhi pemandangan yang segar. Berikut kita lihat penjelasannya. Saya berada di Pondok Wisata Tegal Sambi, menyediakan beragam paket wisata. Harapannya bisa menarik pengunjung dari berbagai mancanegara. Destinasi wisata kuliner yang dikelola oleh BUMDes ini juga menyediakan aneka wahana permainan gratis dan menarik untuk para anak-anak. Sebagai lokasi tempat refreshing yang murah, disediakan beberapa gazebo untuk bersantai bareng anggota keluarga. Lokasi pondok tersebut mulanya yaitu sebuah area parkir bagi pengunjung pantai Tegal Sambi. Berkat ide dan kreativitas masyarakat setempat, tempat ini disulap menjadi area wisata kuliner dan juga refreshing untuk warga sekitar dan juga warga lainnya. Para pengunjung bisa menyaksikan lampu-lampu yang indah di bibir pantai jika malam hari. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kearifan yang ada di Desa Tegal Sambi, salah satunya ialah perang obor. Perang obor adalah salah satu tradisi yang dilakukan setiap tahun bulan Dzulhijjah yang dilakukan pada Senin Pahing dalam kalender Hijriyah. Perang obor yang menampilkan aksi mengumpulkan pelepah kelapa dan daun pisang kering yang sudah dibakar diyakini sebagai upaya tolak bala. Meski prosesinya cukup berbahaya, tradisi ini tetap dilestarikan dan terus menarik perhatian masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar Jepara. Asal-usul perang obor Jepara berasal dari legenda Ki Gemblong. Konon, di Desa Tegal Sambi tinggal seorang pria kaya bernama Mbah Babadan yang memiliki banyak hewan ternak berupa kerbau dan sapi. Saking banyaknya, Mbah Babadan tidak sanggup mengurus semua hewan ternaknya. Hingga muncullah Ki Gemblong, seorang pengembala yang rajin dan tekun. Suatu ketika, Ki Gemblong sedang mengembala hewan ternak di tepi sungai. Ia melihat banyak ikan dan udang di dalam sungai. Ki Gemblong kemudian menangkap ikan serta udang dan membakarnya di dalam kandang ternak. Hal itu ia lakukan berkali-kali, hingga ia terlalu sibuk makan dan melupakan tugas utamanya, yaitu merawat hewan-hewan ternak milik Mbah Babadan. Akibatnya semua hewan ternak menjadi kurus dan sakit. Mbah Babadan mulai curiga dengan hal yang dialami ternaknya. Akhirnya ia menyaksikan sendiri Ki Gemblong sedang menikmati ikan dan udang bakar di dalam kandang ternak. Seketika itu Mbah Babadan marah dan memukul Ki Gemblong menggunakan pelepah kelapa yang sudah dibakar. Tidak terima dengan pukulan itu, Ki Gemblong membalas memukul menggunakan pelepah kelapa yang sudah dibakar. Alhasil, terjadilah perang obor yang membuat kandang ternak habis terbakar dan besarnya api membuat semua hewan ternak milik Mbah Babadan melarikan diri. Mbah Babadan dan juga pengembala terkejut melihat semua hewan ternak di kandang yang mulanya sakit tiba-tiba sembuh dan bisa melarikan diri setelah terjadinya perang obor. Peristiwa inilah yang mendasari munculnya keyakinan bahwa perang obor merupakan sebuah upaya tolak bala.